Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fikri. Saya dari program studi biologi tahun angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan presentasi saya yang berjudul tentang benda bergerak lurus berubah beraturan. Langsung saja saya ke penjelasan berikutnya. Benda bergerak lurus berubah beraturan atau yang biasa kita kenal, biasa kita sebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB lah disingkatnya, adalah gerak lurus dengan percepatan tetap. Apa itu gerak lurus dengan percepatan tetap? Simak penjelasan selanjutnya yang dijelaskan melalui grafik ini. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, VT. Pada GLBB, itu geraknya lurus dengan percepatan tetap. Otomatis dengan percepatan tetap tentu akan apabila itu percepatan maka kecepatannya akan terus bertambah tetapi dalam percepatan yang sama. Misal mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per second dan memiliki percepatan 2 meter per second, maka apabila ia mengalami percepatan GLBB maka kecepatannya seiring dengan waktu akan bertambah setiap 1 detik, yaitu misal 20, 22, 24, 26 meter per second. Kalau kalau tadi membahas GLBB, lalu di sini saya akan bandingkan dengan GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Jadi GLB ini percepatannya 0, jadi tidak ada mengalami pertambahan kecepatan. Jadi jika ada mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, maka akan terus tetap stagnan 20 meter per second, mau 10 detik, 20 detik, tetap 20 meter per second. Nah, itu beda antara GLB dengan GLBB. Mengenai GLBB tadi juga ada yang diperlambat. Kalau diperlambat untuk konsepnya sih sama aja, jadi saya next aja ke penjelasan berikutnya. Mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan horizontal dan gerak lurus berubah beraturan vertikal. Masuk ke bab yang pertama, yaitu GLBB horizontal. Gerak horizontal adalah gerak benda yang terjadi pada bidang atau secara mendatar atau horizontal. Besaran-besaran pada gerak lurus GLBB horizontal dapat dihitung pada rumus sebagai berikut, yaitu kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Lalu untuk jarak, untuk kita dapat mengetahui jarak yang ditempuh itu bisa dihitung dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Lalu selanjutnya bisa dilihat pada layar. Nah, contoh GLBB horizontal itu bisa dilihat pada gambar mobil yang ada di samping layar ini. Ya, mobil ini bergerak pada bidang datar ya mobilnya. Ya, langsung ke penjelasan berikutnya. Di sini masuk ke penjelasan GLBB vertikal. Gerak vertikal adalah gerak benda yang terjadi secara vertikal, baik dari atas ke bawah atau sebaliknya. Jadi gerak vertikal ini tidak pada bidang datar, melainkan dari atas ke bawah. Ya, kayak sumbu Y. Tidak mendatar seperti ini, tapi kayak dari atas ke bawah. Lalu besaran-besaran pada GLBB vertikal itu ada percepatan yang terjadi adalah percepatan gravitasi. Jadi pada GLBB vertikal itu percepatannya berupa gravitasi. Lalu jarak pada GLBB vertikal itu sama dengan ketinggian. Jadi tidak S, melainkan H. Lalu percepatannya tadi tidak A, melainkan G, yaitu gravitasi. Untuk rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk mencari kecepatan akhir, tinggal kita hitung kecepatan awal ditambah gravitasi dikali waktu. Lalu selanjutnya bisa dilihat pada layar. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Mengenai GLBB vertikal itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Kita langsung masuk ke gerak vertikal yang pertama, yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah gravitasi bumi. Ya, bisa dilihat pada gambar. Gerak jatuh bebas ini kunci untuk membedakannya dengan yang lain adalah dia itu tidak memiliki kecepatan awal.
Otomatis kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Lalu untuk percepatannya itu adalah gravitasi bumi. Untuk rumusnya bisa dilihat pada layar. Lalu membahas tentang contoh gerak jatuh bebas adalah jatuhnya buah pohon kelapa ke dasar tanah. Itu adalah contoh gerak jatuh bebas. Lalu ke gerak vertikal yang selanjutnya, jenis gerak vertikal yang selanjutnya adalah gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal. Nah, ini bedanya sama yang tadi. Yang tadi tidak memiliki kecepatan awal, sedangkan yang ini memiliki kecepatan awal. Dan untuk percepatannya sama, yaitu gravitasi bumi. Sebagai info, gravitasi bumi itu disepakati besarannya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Ya, langsung saja melanjut membahas mengenai gambar. Gambarnya hampir mirip dengan yang gerak jatuh bebas, tetapi di sini V kecepatan awalnya atau yang biasa disebut dengan V0-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi ada kecepatan awalnya. Bisa bilang ada diberikan ayunan atau gaya untuk melempar. Untuk rumusnya ya bisa dilihat pada gambar. Ya, karena dia memiliki kecepatan awal, otomatis rumusnya seperti itu. Lalu untuk mengenai contohnya, gerak vertikal ke bawah ini bisa dilihat pada gambar di samping. Ada seorang yaitu bernama Doni melemparkan bola ke bawah dari atas ke bawah, dengan otomatis dengan melempar itu tentu dia memiliki kecepatan awal. Itu diberikan gaya dorongan sehingga kecepatan awalnya itu tidak nol. Beda dengan gerak jatuh bebas tadi, di mana buah pohon itu tiba-tiba jatuh dan kecepatan awalnya itu nol. Itu membedakannya. Lalu bahas ke jenis yang terakhir, ya, gerak vertikal yang terakhir, GLBB yang terakhir, yaitu gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak vertikal yang menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal juga, dan gravitasi bumi adalah perlambatannya. Nah, berbeda dengan dua jenis yang sebelumnya, untuk gerak vertikal ke atas ini, misalnya ada sebuah bola, kita melemparkan bola ke atas, dari bawah ke atas, lalu bola itu akan turun lagi ke bawah. Itu gerak vertikal ke atas. Otomatis ketika kita melempar bola ke atas, maka percepatan bola ke atas itu sama dengan gravitasi bumi lah, dalam negatif, yaitu perlambatan. Mengenai rumusnya bisa dilihat pada gambar. Untuk contohnya, ya sama seperti saya bilang tadi, ini ada seorang anak yang melempar bola ke atas, lalu bola tersebut ketika sampai ke titik tertentu, lalu bola tersebut akan kembali lagi ke dataran, ke bawah, ke tanah. Ya, di sini lanjut ke contoh soal. Langsung saja saya bacakan contoh soalnya. Buah kelapa terlepas dari tangkainya dan tiba di tanah setelah 3 detik. Berapa kelajuan buah kelapa ketika menyentuh tanah? Dengan gravitasi di sini 10 meter per second kuadrat. Seperti yang saya jelaskan tadi, buah kelapa jatuh itu kan tidak memiliki kecepatan awal, otomatis ini dalam konteks gerak jatuh bebas. Langsung saja ke pembahasannya. Diketahui waktunya untuk yang diperlukan untuk jatuh ke tanah ada 3 second, gravitasinya ada 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya kelajuan akhir. Langsung saja kita masukkan rumus gerak jatuh bebas, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, rumusnya adalah kecepatan akhir itu sama dengan gravitasi dikali waktu. Nah, jadi langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu 10 dikali 3. Dan hasilnya kecepatan akhir atau kelajuan buah ketika menyentuh tanah adalah 30 meter per second kuadrat. 30 meter per second. Nah, itu tadi buah kelapa jatuh. Nah, referensi yang untuk materi ini saya ambil dari Fisika materi 78. Ya, terima kasih. Itu saja materi PPT yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Sampai jumpa kembali.